Kita ambil contoh, salah satu yang dirubah itu adalah kedaulatan rakyat dirubah menjadi kedaulatan partai politik yang... Dan faktanya kan sudah ada. Misalkan ketika kemarin Luhut bilang 750.000 tiket Borobudur. Desakan siapa yang berhasil merubahnya? Rakyat melalui media sosial. Baik pemirsa sekalian, kita akan membahas tema yang kedua, itu tentang oligarki yang begitu kokoh kuat di negeri kita ini. Ya. Seolah-olah kita ini susah untuk berkelit, untuk melepaskan diri dari oligarki. Tapi dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada partai-partai politik, ini saya yakin bangsa Indonesia itu akan bangkit lagi, akan bisa betul-betul menjaga kedaulatan negeri sendiri. Ya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kita bersama Ustadz Tarmidi dan juga Pak Kang Saiful Zaman. Ya. Yang pertama mungkin yang saya tanyakan, ya, ini ada beberapa pernyataan, ya, terutama dari tokoh-tokoh TNI, ya, bahwa kita sekarang ini sedang menghadapi common enemy. Ya, siapa common enemy itu? Mungkin kalau bahasa Indonesia musuh apa ya? Musuh bersama ya. Itu adalah oligarki neokomunis. Nah, ini yang disampaikan itu. Ditambah dengan komprador-komprador yang sudah mereka kuasai seperti itu. Nah, bagaimanakah menurut Pak Ustadz sejauh mana kita bisa melepaskan diri dari mereka, Pak? Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Pak Haji Solihin, Kang Saiful. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang oligarki yang dulu memang disebut dengan istilah konglomerat ya. Zaman Pak Harto dulu, kelompok orang-orang membuat rakyat melongo dan melarat. Jadi saya ingat betul karena waktu itu saya kuliah ya, masih kuliah. Pak Harto mengumpulkan para pengusaha ya, para konglomerat ya, oligarki ekonomi lah dulu. Belum merambah kepada oligarki politik. Zaman Pak Harto dulu baru oligarki ekonomi. Mereka menguasai ekonomi. Pak Harto kumpulkan para pengusaha ini, pengusaha-pengusaha papan atas ya, 9 naga mungkin kita sebut hari ini, itu adalah di peternakan sapi beliau di Tapos. Di Bogor. Nah, Pak Harto ketika itu minta kepada pengusaha-pengusaha ini, konglomerat ini, 2,5% dari keuntungan bersih perusahaan digunakan untuk pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah, atau dikenal dengan istilah trickle down effect, ekonomi menetes ke bawah. Nah, Pak Harto tersadar ternyata keinginan Pak Harto untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah ini ditolak mentah-mentah oleh konglomerat ketika itu. Dan Pak Harto baru tersadar setelah permintaannya ditolak, mereka dibesarkan oleh Pak Harto di era Orde Baru. Ternyata mereka diajak bersama-sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, mereka menolak. Nah, 2,5% itu sejak Pak Harto berkuasa itu adalah diberlakukan di semua BUMN. Jadi dari keuntungan bersih perusahaan itu 2,5% untuk program kemitraan yang kita dengar hari ini untuk pemberdayaan koperasi usaha kecil dan menengah. Nah, Pak Harto tersadar betul. Mulailah Pak Harto berpikir bagaimana caranya Pak Harto ingin memberdayakan ekonomi rakyat. Ternyata orang yang Pak Harto besarkan, 9 naga itu tak satu pun yang ingin membantu. Nah, Pak Harto tersadar, mulailah Pak Harto mendekat kelompok Islam. Pak Harto merestui pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia
merestui pendirian Bank Syariah pertama, Bank Muamalat. MUI termasuk juga didirikan oleh Pak Jamal Parto, MUI itu. Ya, itu awal-awal. Oh, iya. Ini udah udah dekat 90-an ya. Oh iya. Terus Pak Harto juga merestui Republika, Harian Republika sebagai corong umat Islam. Yeah. Kalau kali dulu kita nggak punya media. Nah, mulailah saat itu Pak Harto dekat dengan kelompok Islam, dikenal dengan istilah ijo royo-royo, yang waktu itu Pak Harto mulai sedikit membela Islam, dekat dengan Islam. Ternyata memang oligarki ekonomi ini mempersiapkan bagaimana caranya menjatuhkan Pak Harto. Hanya 8 tahun setelah pertemuan di Tapos, Pak Harto jatuh. Nah, jadi kalau kita lihat kejatuhan Pak Harto ini adalah titik awal dari oligarki ekonomi menuju kepada oligarki politik. Ya. 99 ada pemilihan umum. Yang jadi presiden ketika itu adalah Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Dan di periode tahun 99 sampai tahun dengan 2004, MPR ketika itu melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 18 Agustus tahun 45. Di amandemen dirubah secara total itu menjadi Undang-Undang Dasar 2022 yang dianggap oleh beberapa pihak itu adalah Undang-Undang Dasar inkonstitusional. Itu adalah kudeta terhadap konstitusi. Kenapa? Yang semestinya amandemen itu masuknya ke adendum, ke perubahan, bukan masuk kepada batang tubuh daripada Undang-Undang Dasar 1945, merubah. Kita ambil contoh, salah satu yang dirubah itu adalah kedaulatan rakyat dirubah menjadi kedaulatan partai politik, yang pada hari ini kedaulatan yang berkuasa di kita itu adalah kedaulatan partai politik yang dibatasi presidensial threshold 20%, yang menurut Undang-Undang Dasar setiap warga negara punya hak yang sama untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, ini salah satu upaya dari pihak oligarki ekonomi yang sekarang menjelma menjadi oligarki politik, yang konon kabarnya kalau ingin menguasai partai tertentu cukup 1 triliun. Ya, kan ya boleh ya. Nah, ini kita lihat partai-partai sekarang sudah terbeli dalam tanda kutip gitu ya. Banyak yang terbeli untuk kepentingan oligarki ekonomi dan politik yang mayoritas itu dikuasai oleh para pengusaha-pengusaha yang dulu bertemu Pak Harto di Tapos. Baik, terima kasih. Gimana Kang Eful? Menurut Kang Eful gimana tentang bisakah kita melepaskan diri dari oligarki yang kayaknya sudah begitu kuat itu? Ya, kalau kisah yang dipaparkan barusan oleh Pak Tarmizi, saya kira itu sangat menggambarkan realita yang terjadi di Indonesia. Tapi juga saya juga sebatas yang saya tahu, sebetulnya bukan hanya Indonesia yang sudah terbeli oligarki gitu. Banyak negara lain. Artinya ini menjadi sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak boleh ada oligarki di negeri ini, gitu. Nggak bisa tuh, karena itu sudah menjadi sebuah fakta, menjadi fenomena hari ini. Fokus kita bukan pada tidak bolehnya oligarki memainkan tangan dan kakinya untuk mempengaruhi persoalan politik, tapi bagaimana cara kita untuk meminimalisir gitu. Kalau perlu kan menegasikan, tapi kan nggak mungkin juga, tidak masuk akal. Yang paling mungkin adalah bagaimana kita minimalisir kaki tangan oligarki ini mencengkram partai politik, mencengkram tokoh-tokoh politik sehingga tunduk takluk pada keinginan mereka. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya adalah people power. Bukan turun ke jalan. Bukan seperti di tahun 98 melakukan berbagai aksi yang meluas. Tapi bagaimana kita semua sebagai rakyat Indonesia memainkan peranannya melalui media sosial. Media sosial ini juga sama-sama sebagai sebuah modernisasi kekinian yang bisa dimanfaatkan oleh kita untuk mengurangi itu gitu. Bagaimana media sosial itu bisa berpengaruh besar terhadap kemenangan Donald Trump misalkan, dengan tempo hari ketahuan itu kan, dibocorkan dari, ternyata mendapatkan data dari Facebook misalkan untuk menggrab data dan mempengaruhi, memframing melalui iklan-iklan dan seterusnya, sehingga setelah itu Facebook menutup pintu iklan untuk partai politik, untuk kepentingan politik. Apa artinya? Artinya media sosial hari ini
jauh berperan lebih besar dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Sehingga semua orang, umat muslim, rakyat Indonesia harusnya memaksimalkan itu. Memaksimalkan peran-peran Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan yang lain-lainnya. Memang sekarang cukup terkendala ketika kita tulis IBHRS saja di Facebook. Ini langsung kena langsung dihapus itu otomatis. Nah, itu kan itu bagian dari perjuangan kita yang ya akhirnya kita juga harus bermain cantik gitu. Kita harus mensiasati juga bagaimana kita tetap mengedepankan kepentingan rakyat, kepentingan umat muslim, tapi misalkan tanpa akun kita terban gitu. Nah, ini diperlukan nih oleh kita semua harus melakukan itu, termasuk anak-anak muda. Sebentar, ini tadi ada kata-kata people power. Jadi memang people power itu tidak harus turun ke jalan, ya Kang? Ya, bisa dalam bentuk lain gitu. Iya, saya memaknainya begitu. Jadi definisi saya tentang people power kan tentu bagaimana kekuatan yang digalang oleh rakyat ini bisa efektif, bisa merubah, bisa menggoyang kekuasaan sehingga mereka mau melirik, mau menoleh pada rakyatnya, mau memberikan empatinya pada rakyat sehingga mereka mau mengikuti apa yang diinginkan oleh rakyat. Dan faktanya kan sudah ada. Misalkan ketika kemarin Luhut bilang 750.000 tiket Borobudur. Desakan siapa yang berhasil merubahnya? Rakyat melalui media sosial, gitu kan. Kemudian batalnya kenaikan, batalnya impor dan segala macam itu kan atas desakan rakyat. Dari mana? Media sosial. Ya. Gimana Pak Ustadz, ini salah satu bentuk perlawanan terhadap itu dengan people power yang dimana gimana Pak Ustadz? Ya, kalau saya meminjam istilah Rizal Ramli gitu ya, rezim sekarang kan rezim peng-peng. Peng-peng. Pengusaha merangkap penguasa, penguasa merangkap pengusaha. Betul. Jadi inilah akibat dari oligarki, inilah akibat dari berlakunya konstitusi kita yang secara ilegal, yang harus dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 18 Agustus tahun 1945. Nah, kalau saya lebih memaknai itu adalah bagaimana kita melakukan gerakan penyadaran terhadap rakyat. Jadi kita melakukan gerakan bersama-sama rakyat untuk memberikan pemahaman tentang kondisi real Indonesia saat ini, bahwa kondisi kita adalah kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan kita melihat kalau ini tidak cepat diantisipasi, maka tidak menutup kemungkinan kita Republik Indonesia akan menjadi Indochina Raya, ya tidak menutup kemungkinan. Dan banyaknya TKA Cina yang masuk ke kita yang nilainya jutaan itu, yang jumlahnya jutaan itu, ini tentu saja membahayakan kedaulatan Republik Indonesia pada masa yang akan datang. Ya, sangat betul. Jadi ini banyak terutama tokoh-tokoh nasional yang peduli ya kepada bangsa Indonesia itu, contohnya Bang Yos ya, itu sudah Pak Sutioso itu sangat risau terhadap banyaknya TKA Cina yang mereka itu tidak mau kembali lagi ke Cina. Nah, mereka beranak pinak yang diperkirakan kedepannya itu mereka akan mengganti. Dan ini dosanya rezim peng-peng. Yang rakyat sampai hari ini harus bangkit untuk melakukan penyelamatan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi memang harus ada, para pemirsa sekalian, orang-orang yang masih peduli kepada bangsa ini, yang cinta kepada tanah airnya, yang cinta kepada rakyatnya, ya, terutama adalah generasi yang akan datang. Ini kalau misalkan tidak ada yang memulai, ya, ini satu tanda-tanda yang sangat berbahaya itu. Kita sudah kekuasaan sudah begitu dicengkeram oleh mereka, ya. Demikian juga sebagian wilayah kita, ya, dan juga ekonomi, ya. Maka kita harus mulai bangkit. Tadi apa yang dikatakan Ustadz, ya, harus ada gerakan penyadaran kepada masyarakat, ya.